Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita boleh memasuki hari yang baru, maka sesungguhnya disadari ataupun tidak disadari, kita sedang berjalan mengurangi akan waktu hidup kita di dunia ini. Dengan masuknya kita pada hari ini berarti kita sudah berkurang satu hari lagi di dalam hidup kita di dunia ini, dan juga semakin dekatnya kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kalau saudara benar-benar memperhatikan semua apa yang menjadi tanda yang Tuhan tunjukkan di Alkitab tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali, maka saudara pasti akan menyadari bahwa saat ini merupakan saat-saat di mana Tuhan Yesus benar-benar sudah sangat dekat untuk datang kembali. Dan juga waktu kita di dunia ini sudah semakin sedikit. Hal ini adalah hal yang sesungguhnya harusnya membahagiakan kita semua. Karena apa? Karena kita tidak lagi berada di dalam dunia yang dibelenggu oleh kuasa gelap. Saya percaya kita semua punya masalah dalam kehidupan kita. Baik masalah yang karena kebodohan kita, maka ada masalah dalam hidup kita. Atau juga karena datangnya dari tipu daya, kuasa kegelapan yang membuat kita melenceng dari jalan yang seharusnya. Sehingga banyak sekali masalah-masalah yang muncul, yang timbul dalam hidup kita. Dan masalah-masalah yang begitu banyak itu tidak mampu kita atasi, kecuali dengan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan masalah kita, tapi Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita menghadapi apapun juga yang menjadi masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Sudah dekat pada kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini, pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk berkonsentrasi. Kita belajar tentang segala sesuatu yang harus kita waspadai. Salah satunya adalah bagian ini. Banyak yang harus kita waspadai di akhir zaman, tapi salah satunya adalah ini. Mari kita baca Matius 13. Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Saudara simak ayat-ayat ini. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Hal kerajaan surga adalah semua hal yang berhubungan dengan kerajaan surga. Baik itu definisinya, apa itu kerajaan surga, maupun gambarannya, seperti apa kerajaan surga. Dan bagaimana cara kita untuk bisa memasuki kerajaan surga. Kerajaan dunia semuanya ini akan musnah. Tapi kerajaan surga itu kekal. Dan di sanalah tempat kita berada. Tapi sayang sekali kalau kita tidak tahu apa itu kerajaan surga. Sehingga untuk kerajaan surga ini Tuhan Yesus menjelaskan melalui perumpamaan ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Berarti ada banyak perumpamaan lain yang menggambarkan tentang kerajaan surga. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya.
Kerajaan surga di sini digambarkan bahwa ada seorang penabur yang menaburkan, dikatakan di sini benih yang baik, gandum di ladang milik dari penabur itu. Dikatakan di sana menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi ladang ini miliknya penabur. Dan ditaburkan benih yang baik. Tentu saja orang yang punya ladang mungkin sudah mahal dibelinya, sudah mahal dipersiapkannya, diolahnya. Tidak mungkin ditaburkan benih yang buruk. Pasti ditaburkan benih yang baik. Dan dikatakan di sana, tetapi ayat 25, pada saat semua orang tidur. Saat semua orang tidur. Tidur ini adalah gambaran tidak sadar. Kita kalau tidur seringkali juga tidak sadar. Baru sadar setelah bangun. Kita tidur seolah-olah kita berada di alam lain. Sehingga tidak sadar. Tidur juga gambaran kurang perhatian. Orang yang tidur tidak mungkin bisa memperhatikan. Itu sebabnya saudara kalau di dalam gereja saat firman Tuhan disampaikan, pastikan saudara tidak tidur. Sebab kalau tidak saudara tidak memperhatikan. Dan kalau saudara tidak memperhatikan, yang rugi bukan yang berkhotbah, tapi yang rugi adalah saudara. Ngapain saudara datang di sini? Untuk tidur dalam posisi duduk, mendingan di rumah tidur selonjor. Lalu diikuti oleh mereka yang live streaming, jangan ya, yang live streaming jangan. Saya sudah pasang kamera di tempat masing-masing, sehingga bisa lihat kalau kalian tidur. Jangan tidur, ayo bangun semua. Saat semua orang tidur, dikatakan di sana ada penabur lain. Penabur yang lain ini adalah musuh penabur pertama. Dikatakan di sana, tetapi pada waktu semua orang tidur, ayat 25, datanglah musuhnya. Jelas-jelas musuhnya. Menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Namanya juga musuh. Dengan dijelaskan soal musuh kita sudah tahu. Bagaimana kualitas penabur yang kedua. Ini namanya juga musuh. Dia tidak mungkin menaburkan gandum. Dia menaburkan lalang. Saat semua orang lain tidur. Lalu dikatakan di sana dia pergi. Begitulah cara kerja kuasa kegelapan. Cara kerja setan iblis. Dia tidak datang terus mendampingi kita. Tapi ketika kita sudah dicelakai oleh kuasa kegelapan, maka dia pergi meninggalkan kita. Ditaburkan ini sebetulnya bisa kalau di dalam ayat ini menjelaskan tentang cara menabur yang sengaja ditaburkan. Ayat 25. Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Berarti sengaja. Sengaja ditaburkan. Tapi bisa juga ada yang menaburkan melalui cara tidak sengaja. Karena tentu saja kuasa kegelapan ini tidak menaburkan seorang diri. Kuasa kegelapan ini memakai sarana-sarana yang ada, termasuk orang-orang yang ada. Untuk apa? Untuk menaburkan lalang. Tanpa disadari. Kalau saudara tidak tahu benih gandum dan benih lalang, tidak mengerti perbedaan benih gandum dan benih lalang, itu benih gandum dan benih lalang itu mirip-mirip. Di sini tidak ditaburkan, ditanamkan benih jagung, enggak. Atau ditanamkan biji mangga. Oh, itu beda sekali dengan benih gandum. Tapi yang ditaburkan adalah benih lalang yang mirip-mirip. Gandum dan lalang itu sebetulnya di dalam ilmu tumbuh-tumbuhan itu masih satu keluarga. Tahu bedanya apa? Lalang tidak punya bulir. Lalang tidak berbuah. Tapi gandum ada bulirnya, ada buahnya. Tapi jenisnya sama. Satu keluarga. Sehingga benihnya mirip-mirip. Sehingga orang bisa saja tidak sadar bahwa dia sedang menaburkan benih ilalang. Itu sebabnya saya selalu takut. Ketika Tuhan memberi tugas kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya betul-betul bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan sampai benih ilalang yang saya taburkan kepada jemaat. Tapi biarlah benih gandum yang murni yang datangnya dari Tuhan. Mau enak didengar, mau tidak enak didengar, mau bikin sejahtera, mau tidak bikin sejahtera,
Tapi yang penting adalah ini benih gandum yang benar. Itu sebabnya saya mempersiapkan diri dengan sepenuh hati saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan mungkin disampaikan 50-60 menit. Tapi persiapannya berhari-hari. Termasuk ketika persiapan di dalam doa. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal. Kalau saya sebutkan namanya, saudara kenal lagi. Cukup terkenal, pada suatu hari itu diundang. Waktu itu saya masih menjadi asisten gembala. Hamba Tuhan itu diundang oleh pendeta atau gembala tempat saya melayani. Di situ saya sebagai asisten gembala. Saya melirik kepada hamba Tuhan yang diundang yang sebentar lagi akan berkhotbah. Dia buka Alkitab, dia ambil kertas, dia coret-coret, dan dia bilang sama saya dengan bangganya, ini nanti yang saya khotbahkan katanya. Ayat-ayat yang baru dia temukan. Saya berpikir dalam hati saya, Roh Kudus bisa berbicara kepada dia. Tapi kalau yang saya pelajari, seorang hamba Tuhan yang mau menyampaikan firman Tuhan, harus mempersiapkannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sebab bisa jadi, tanpa sengaja yang ditaburkan itu bukan gandum, tetapi ilalang. Kasihan dong jemaatnya. Oh, jemaat juga diperlengkapi oleh Tuhan. Itu sebabnya saya katakan pada saudara-saudara, jangan jadi jemaat yang pasif. Jadilah jemaat yang aktif. Aktif berdoa minta, Tuhan berikan kepada kami roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami. Supaya kami tidak menerima hal-hal yang bukan datangnya dari Tuhan. Ingat, setan iblis bisa menggunakan ayat firman Tuhan untuk menipu kita. Ingat, ajaran-ajaran sesat, aliran-aliran sesat, semua memakai Alkitab yang sama. Jadi kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara mudah untuk dijatuhkan oleh kuasa kegelapan dengan memakai ayat-ayat Alkitab. Ingat, tidak semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan. Bukankah aku ini sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku ini sudah melakukan mujizat demi nama-Mu? Orang ini akan masuk surga, belum tentu. Tergantung dari kemurnian di dalam pelayanannya. Itu sebabnya saya ingatkan kembali pada saudara, penting saudara untuk menjadi seorang jemaat Tuhan yang dewasa rohani. Bukan cuma dicekoki saja, tapi minta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Supaya saudara bisa mengetahui, oh ini enggak benar, ini bukan ajaran Tuhan. Gandum dan lalang berbeda, karena gandum mempunyai bulir. Ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Kenapa ruginya kok ada lalang di tanah itu? Di ladang itu? Ruginya apa? Ruginya ya lalang tadi juga mengambil makanan dari tanah di ladang itu. Yang harusnya mestinya miliknya si gandum. Dan lalang itu membuat ladang itu penuh, tapi gandumnya sedikit. Itu sebabnya Tuhan gak berbicara tentang jumlah orang di dalam sebuah gereja. Tidak ada gunanya gereja yang penuh orangnya, tapi ternyata banyak lalangnya. Itu sebabnya kita perlu hati-hati. Siapapun bisa salah. Termasuk ketika kita membiarkan benih lalang itu ditaburkan. Saat saudara menanam padi, gandum mungkin nggak terlalu biasa buat kita, padi. Rumput bisa ikut tumbuh. Tapi coba saudara tanam rumput, tidak tumbuh padi. Saudara nanam padi, sebelahnya loh ada rumput, cabuti sama saudara. Saudara nanam rumput, loh kok sebelahnya ada padi? Nggak mungkin. Segala yang buruk itu mudah saja untuk disebarkan dan ditumbuhkan di dalam hati kita manusia. Kita ini berada di dalam atmosfer dosa. Sehingga kita ini mudah sekali untuk jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu saya berkali-kali mengatakan kepada kita semua, jangan biarkan dirimu untuk hidup di dalam dosa. Berhenti dari hidup dalam dosa.
kita berhenti hidup dalam dosa saja masih bisa jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu berbeda dengan hidup dalam dosa loh ya. Kita perlu sekali selalu menjaga diri kita. Karena rumput lebih mudah tumbuhnya, lalang lebih mudah tumbuhnya dibandingkan padi ataupun gandum. Tapi Tuhan pemilik ladang itu melarang hamba-hambanya yang mau mencabut lalang-lalang itu. Apa sebabnya? Karena dapat membuat akar-akar lalang tadi ikut menarik akar-akarnya gandum. Sehingga nanti gandumnya ikut tercabut. Jadi kata tuannya nanti saja pada saat menuai, barulah lalang dipisahkan dari gandum. Saat menuai itu akhir loh. Ketika sebuah ladang mau dituai itu berarti akhir. Akhir dari cerita ladang tadi. Nantinya ditanami lagi itu mulai cerita baru. Berarti sampai di akhir akan dibiarkan lalang-lalang itu. Nanti baru dipisahkan dari gandum. Lalang itu akan dibakar. Sedangkan gandum akan disimpan di lumbung tuannya. Ayat 27. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Jadi tidak heran kalau nanti pada saat pengangkatan, seorang diangkat yang seorang lagi tidak. Mungkin kita sedang bersebelahan dengan orang lain, tapi kita diangkat orang itu tidak. Padahal orang itu kelihatannya lebih rohani. Kelihatannya seringkali mengucapkan shalom, shalom. Tapi kok nggak diangkat? Saya yang sering menyampaikan salamnya sampurasun, sampurasun kok malah diangkat. Apa bedanya? Tuan dari ladang ini tidak bisa terkecoh antara lalang dan gandum. Apakah saudara gandum atau saudara lalang? Kalau seseorang mengatakan, oh kamu pasti lalang. Jangan menuduh. Jangan menuduh. Tahu dari mana kalau saya lalang? Saudara tahu nggak bedanya lalang sama gandum sekali lagi? Benihnya mirip, tumbuhannya mirip. Yang tidak sama apanya? Tidak berbuah. Nanti ada khotbah saya tentang berbuah. Nah di situ saudara akan lihat. Pertanyaannya sekarang, saudara sendiri bisa tahu kok, saya ini kategorinya lalang atau gandum? Apakah saya sudah berbuah? Enggak. Berbuah ini ada tingkatannya. Ketika saudara bertobat, firman Tuhan katakan hasilkanlah buah pertobatanmu. Bertobat tuh enggak bisa cuma ngomong saya bertobat. Nangis-nangis di sebuah KKR, enggak bisa. Ada tidak buah pertobatanmu yang menunjukkan kamu bahwa kamu itu bertobat. Bertobat itu artinya berhenti dari hidup dalam dosa. Dan mulai hidup bagi Allah. Setelah bertobat kita masuk di dalam pendewasaan kerohanian. Hasilkanlah buah dari pendewasaan rohani. Lalang tadi, gandum tadi, ketika masih imut-imut, ya kan dari benih tumbuhnya nggak langsung shred, tinggi kan enggak, imut-imut. Ketika imut-imut ada buahnya enggak gandum? Enggak ada, sama kayak lalang. Tapi ketika bertumbuh, yang membedakan adalah bulir. Ada bulirnya enggak? Saudara sendiri bisa melihat. Diri sendiri ini yang kita nilai, saya ini lalang atau gandum ya. Kalau saudara belum berbuah hari ini, dan hari ini saudara mendengar bahwa hidup saudara harusnya berbuahkan kebenaran, masih ada waktu karena saudara masih bernafas, belum masuk ke peti mati COVID. Kalau sudah masuk ke peti mati COVID, finish, selesai. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengoreksi diri dan memperbaiki diri.
Saya heran ada banyak orang takut akan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Tapi tidak takut untuk berhadapan dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidupnya. Suatu saat, saudara dan saya, kita semua tidak rombongan, satu demi satu, akan berhadapan dengan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita masing-masing. Saya barusan ngobrol dengan seseorang tadi. Saya katakan begini, sebelum ada masalah, semua orang rasa dirinya beriman. Karena hidupnya oke-oke saja. Memuji Tuhan, menyanyi dengan iman. Saudara beriman pada Tuhan Yesus. Amin, beriman gitu. Belum ada masalah. Tapi ketika ada masalah serius, baru tahu dia beriman atau tidak. Saat itu iman dipertaruhkan. Saudara bisa dengarkan kembali khotbah yang lalu. Iman yang kosong. Iman tanpa percaya. Kok bisa? Bisa. Dia tetap Kristen, tetap percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak punya kuasa apa-apa. Mana buahnya? Buah imannya, mana? Di dalam ayat 29, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Perhatikan di sana, ikatlah lalang itu untuk dibakar. Ikat berarti apa? Tidak bebas. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku, ikatlah gandum itu. Ada ayatnya? Tidak ada. Gandumnya enggak usah diikat. Karena apa? Gandumnya bebas. So bisa bayangin kalau gandum tidak diikat, bawanya setengah mati. Berantakan di jalan. Tapi ini ayat firman Tuhan ini, perumpamaan Tuhan Yesus ini begitu jelas. Lalang diikat, tidak bebas di dalam keterikatannya. Tapi gandum jangan diikat. Masukkan ke dalam lumbungku. Dua penabur itu tidak menaburkan benih yang sama. Hasil yang tumbuh juga tidak sama. Dan akhir kisah dari hasil itu juga tidak sama. Itu sebabnya saya betul-betul berhati-hati di dalam membawa saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara mungkin bisa mendengarkan firman Tuhan melalui banyak sekali cara saat ini ya. Saat ini adalah era informasi yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, banyak sekali firman Tuhan yang sampah, bahkan yang sesat, yang tidak benar di dalam internet. Banyak sekali. Kalau saudara memakan semuanya itu, maka bisa-bisa saudara keracunan di dalam kehidupan rohani saudara. Minta pimpinan Tuhan. Belum tentu firman yang enak didengar, itu firman yang benar dari Tuhan. Belum tentu. Belum tentu firman yang menyakitkan hati, menusuk-nusuk hati, itu firman bukan dari Tuhan, karena tidak ada damai sejahtera. Ada orang punya pendapat salah loh. Hamba Tuhan punya pendapat salah. Kalau kamu dapat petunjuk Tuhan, pasti petunjuk itu damai di hati itu, tenteram, damai. Kadang-kadang petunjuk Tuhan tidak mendatangkan damai loh. Abraham diberi petunjuk Tuhan, Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Enggak damai Abraham. Buktinya apa? Abraham menawar pada Tuhan. Tuhan jangan dihancurkan. Bagaimana kalau di dalamnya ada orang benar? Ditawar oleh Abraham. Karena petunjuk Tuhan itu tidak menyenangkan. Petunjuk Tuhan itu seringkali justru adalah satu hal yang menohok kita, menghantam kita, membuat kita sadar. Kamu harus bertobat. Kamu harus bertobat. Bukan sekarang datang kepada Tuhan, Tuhan katakan marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya Tuhan, saya letih lesu dan berbeban berat. Tuhan menolong pasti. Tapi kalau kita tidak bertobat, kita akan kembali kepada letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang bisa mengakhiri cerita letih lesu dan berbeban berat itu?
Tuhan Yesus itu bisa menjawab, tapi yang mengakhirinya adalah kita. Kalau kita mau menjadi gandum yang berbuah. Matius 13 ayat 36. Matius 13 ayat yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Siapa yang bertanya pada Tuhan Yesus tentang perumpamaan itu? Orang banyak atau murid-muridnya? Apa orang banyak itu ngerti tentang perumpamaan tadi? Sampai tidak bertanya pada Yesus. Dikasih perumpamaan gitu orang banyak tuh, oh iya, ngerti. Murid-muridnya terlalu bodoh kok nggak ngerti gitu ya. Orang banyak itu tidak peduli dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Orang banyak itu tidak peduli dengan semua apa yang disampaikan Tuhan Yesus sebagai tanda. Orang banyak tidak peduli pada firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, tapi tidak peduli. Ngerti, nggak ngerti. Kok nggak nanya? Ya karena gua nggak peduli. Buat apa buang waktu? Tapi murid-muridnya bertanya pada Yesus. Saudara termasuk orang banyak atau termasuk murid? Kalau murid tuh tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjelaskan arti dari perumpamaan itu kepada orang banyak. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu kepada orang banyak. Tapi Tuhan Yesus tidak menjelaskan arti dari perumpamaan itu kepada orang banyak. Juga tidak ada yang menanyakan arti dari perumpamaan itu. Kecuali para murid Tuhan Yesus. Karena para murid ini tahu Tuhan Yesus tidak sedang mendongeng tentang dua penabur. Pasti ada artinya. Pasti ada maknanya. Sehingga di ayat 36 dikatakan di sana, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Karena murid-muridnya merasa ini perlu buat saya. Saudara kalau merasa bahwa firman Tuhan khotbah ini nggak perlu buat saudara, saudara akan malas buat dengarkan. Tapi kalau saudara merasa perlu dengan firman Tuhan ini, saudara akan dengarkan, saudara akan memperhatikan. Makanya saya katakan kepada saudara, kalau saudara boleh dengar firman Tuhan, itu berarti firman Tuhan itu akan berbicara sesuatu pada saudara. Mungkin 100% dari firman Tuhan itu berbicara kepada saudara. Mungkin 80% berbicara kepada saudara. Mungkin hanya 60% dari firman Tuhan itu yang berbicara. Mungkin hanya 10% firman Tuhan itu berbicara kepada saudara dan itu mengubahkan hidup saudara. Tidak seluruhnya, mungkin 10% saja dari firman Tuhan itu yang betul-betul, aduh iya benar ini. Ini gua banget ini. Ini betul-betul saya dikoreksi oleh firman Tuhan. Tapi kalau saudara tidak merasa perlu dengan firman Tuhan itu, males lah. Diajakin ke gereja, diajakin dengar firman Tuhan, diajak untuk mendengarkan firman Tuhan melalui online, melalui YouTube, rekamannya dan sebagainya, diajak Zoom untuk acara Zoom untuk hari Jumat, males lah. Karena merasa bahwa useless. Saya pernah tanya kok pada peserta Zoom, apakah acara ini tidak bermanfaat? Kalau acara ini tidak bermanfaat, saya mau berhenti juga. Jadi kita nggak usah repot-repot ngadain Zoom, buang waktu kita, buang tenaga kita, pikiran kita. Terus nggak ada gunanya, ya buat apa coba? Useless. Ternyata jawaban dari peserta bilang, oh banyak berkatnya Pak Andri, banyak penting kok acara ini. Kami bisa mengetahui ini itu ya. Selama masih ada yang merasa perlu ya saya bilang ayo kita terus. Ya kalau tidak ada ya saya berhenti aja, ngapain. Saya yakin kalau Tuhan Yesus tidak ditanya oleh para murid, apa sih arti perumpamaan itu? Tuhan Yesus gak akan cerita. Diam aja Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus naik ke surga tidak diceritakan apa artinya. Kita sebagai murid Tuhan Yesus juga harus banyak bertanya pada Tuhan Yesus tentang segala sesuatu yang mungkin belum kita pahami.
Kalau punya masalah dalam hidup kita, jangan bilang, Tuhan kenapa kok saya punya masalah? Kenapa enggak si itu Tuhan? Si itu jahat loh Tuhan, kok enggak punya masalah? Saya baik begini kok punya masalah? Saya rajin ke gereja kok malah punya masalah? Orang itu Tuhan, boro-boro ke gereja Tuhan. Dia kok enggak punya masalah? Jangan tanya mengapa saya Tuhan. Tapi tanyalah berkat Tuhan apa yang tersembunyi di dalam masalah ini Tuhan. Karena Tuhan itu Bapa yang baik yang tidak mungkin memberikan kepada kita masalah tujuannya adalah untuk menyiksa hidup kita dan menghancurkan kita. Enggak. Masalah itu kemasannya. Di dalamnya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara enggak ngerti, ya tanya sama Tuhan. Apa Tuhan berkat di dalamnya ini? Tolong saya untuk mengupas masalah ini. Mengupas bungkusnya. Membuang bungkusnya dan makan lempernya. Saudara kalau cuma makan bungkusnya lemper, saya jamin tidak enak. Lemper zaman dulu tuh bungkusnya daun. Kalau lemper zaman sekarang daun ditambah plastik. Tidak enak pasti. Buang bungkusnya, makan lempernya. Ketika kita masih anak-anak, mamah kita memberi kita lemper bukan bertujuan supaya kita makan daun. Kalau kita nggak tahu, nggak ngerti cara bukanya, Mah, gimana sih cara bukanya ini? Nanya. Nah kalau kita sudah lebih besar, punya adik kita nggak ngerti, kita ajari adik kita. Gini loh dek cara bukanya, bungkusnya kasih ke adiknya, lempernya kita makan. Salah, itu nggak boleh ya, jahat itu. Kita harus bertanya pada Tuhan, jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh dengan alah, saya bukan pendeta ini. Saya baca ayat kok enggak ngerti sih. Kadang-kadang obat tidur yang paling manjur tahu apa? Baca Alkitab itu obat tidur paling manjur. Begitu baca Alkitab baru 2 ayat, pulas. Pak Andri firman Tuhan ini memang bikin damai gitu. Begitu baca Alkitab terus pulas. Itu namanya saudara enggak ngerti dan enggak peduli. Semua orang yang enggak buta huruf dan bisa berbahasa Indonesia, dia bisa baca Alkitab bahasa Indonesia ini. Tapi apakah dengan membaca Alkitab dari kejadian wahyu, saya sudah 17 kali loh Pak Andri, kejadian wahyu, akan masuk surga? Sampai di pintu surga Tuhan bilang, siapa lu? Gua gak kenal sama lu. Tuhan saya 17 kali, kejadian wahyu, ayat-ayat saya hafal semua, khatam saya. Nah masuk surga karena apa? Nggak ngerti. Makanya perlu tanya sama Tuhan, tanya. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan sendiri bilang berserulah kepadaku. Artinya bertanyalah kepadaku kata Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jigsaw puzzle, kalau baru 4 potong, satu gambar itu 4 potong, satu gambar gede itu 4 potong jigsaw puzzle-nya. Gampang. Nyusunnya gampang. Ya kan? Jigsaw puzzle yang sudah 1 lembar itu isinya 16 potong. Gampang enggak? Masih gampang. Tapi kok jigsaw puzzle sudah 5.000 potong, udah kecil-kecil. Potongan yang satu sama potongan yang lain mirip. Ini kok biru-biru semua, ini hijau-hijau semua. Tahu hijau ini rumput ini, biru ini langit, tapi gimana masangnya ini? 5.000 keping. Rambut saudara tebel sampai botak, tumbuh lagi sampai botak, belum selesai. Jigsaw puzzle. Itu kadang-kadang sekarang laku loh jigsaw puzzle seperti itu karena apa? Harus lockdown di rumah kan. Jadi apa mainannya? Daripada ribut sama istri, ribut sama suami, mendingan jigsaw puzzle. Udah lama rapi-rapi gini. Besok paginya meja jigsaw puzzle sudah diberesi sama pembantu. Jigsaw puzzle sudah rapi, masuk ke dus lagi. Tadi padahal sudah 3/4 loh. Sudah 70-60% loh, saya sudah kelihatan gambarnya.
Jengkelnya luar biasa. Pernah gitu ke saudara kayak gitu? Hidup kita kadang-kadang kayak jigsaw puzzle. Kita enggak tahu jawabannya. Harus gimana sih? Kita perlu berseru kepada ahlinya, yaitu Allah. Dia berjanji akan, dikatakan di sini pada ayat 3, akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami dalam dimensimu, hai manusia. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui karena engkau hanya debu tanah. Tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang tersembunyi di dalam masalah ini Tuhan? Pasti selesai masalah ini saya dapat berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan caranya untuk supaya saya bisa mendapatkan berkat ini dan memenangkan persoalan yang sedang saya hadapi ini Tuhan. Tolong Tuhan. Dengan cara seperti itu, saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Selain masalah saudara diselesaikan oleh Tuhan, tapi juga saudara mendapat pemahaman Tuhan yang dahsyat. Karena ini tadinya saya belum tahu, sekarang saya tahu. Matius 13 ayat 26 dan 27. Matius 13 ayat 26 dan 27. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Lalang itu mulai nampak berbeda dengan gandum. Saat gandum itu mulai bertumbuh dan menghasilkan bulir. Ternyata di ladang sang Tuhan dapat juga tumbuh lalang. Saudara jangan berpikir gini loh. Saya ini adalah murid Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya itu istimewa banget. Gak mungkin dalam diri saya itu tumbuh lalang. Pasti gandum semua nih. Tapi ternyata di ladangnya sang Tuhan. Ini kan ladangnya miliknya Tuhan itu. Itu tidak anti tumbuh lalang loh. Tidak anti tumbuh lalang. Tetap bisa tumbuh lalang. Bukan dari benih yang baik dari penabur pertama. Jadi jangan saudara merasa diri saudara kuat. Saudara sudah tahu firman Tuhan, saudara kuat. Bisa juga saudara nanti disesatkan. Banyak orang karena mempelajari firman Tuhan secara salah, jadi sesat. Saudara pernah dengar mungkin pendeta-pendeta yang mengatakan, tahun 2000 kemarin, 21 tahun yang lalu, itu adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali akhir zaman, kiamat terjadi. Orang pada juali tanah, juali rumah, juali aset semuanya, terus uang cashnya dia banyak, terus buat apa? Emangnya nanti ke surga bawa uang cash gitu? Dalam ketidakngertian itu. Enggak jadi tahun 2000 enggak terjadi apa-apa. Tahun 2010 akan terjadi akhir zaman. Nah ini hamba-hamba Tuhan yang ngomong begini itu adalah hamba-hamba Tuhan yang belajar firman Tuhan. Tapi belajar firman Tuhan dalam kondisi tidak mengerti. Jadi tumbuh lalang dalam pikirannya dia. Tumbuh lalang dalam hatinya dia. Berbahaya. Dia bisa menebarkan benih lalang pada jemaat yang mendengarkannya. Apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini? Matius 13 ayat 37 sampai dengan 39. Matius 13 ayat 37 sampai dengan 39. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Penabur pertama yang menaburkan benih yang baik dikatakan di sini adalah anak manusia. Tuhan Yesus menaburkan benih firman Tuhan yang baik. Pada Tuhan Yesus tidak ada benih yang buruk. Tidak ada satu firman Tuhan pun yang buruk. Setan iblis yang membuat firman Tuhan itu menjadi salah dan buruk. Ladang, dikatakan pada ayat 24 tadi, ladangnya, ladang Tuhan, adalah dunia ini.
Dunia ini milik Tuhan. Tapi iblis bisa menyebarkan benih lalang. Sedangkan benih yang baik adalah dikatakan ayat 38, anak-anak kerajaan. Artinya anak-anak Allah. Anak-anak kerajaan Allah. Tapi lalang adalah anak-anak si jahat. Jadi lalang itu muncul dalam diri seseorang hasil dari taburan si jahat. Penjelasan yang tidak benar tentang COVID-19. Penjelasan yang tidak benar tentang situasi politik Indonesia. Penjelasan yang tidak benar tentang perekonomian Indonesia tahun 2021 dan seterusnya. Itu saja berbahaya. Semua penjelasan tidak benar itu berbahaya. Dan saudara tahu, itu sangat banyak di handphone saudara melalui kiriman-kiriman teman dan sebagainya. Teman yang ngirimi bukan bermaksud jahat pada saudara. Teman yang mengirimi ini juga tidak tahu bahwa itu hoax. Enggak tahu. Tapi itu berbahaya. Karena bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Bisa menimbulkan ketakutan dan keresahan. Bisa membuat kita mengambil keputusan yang tidak benar. Apalagi penjelasan yang tidak benar tentang Allah. Penjelasan yang tidak benar tentang surga. Penjelasan tidak benar tentang kehidupan setelah kematian. Itu jauh lebih berbahaya ketimbang penjelasan salah tentang hal yang tadi. Sebab apa? Penjelasan yang tidak benar tentang Allah, tentang surga, tentang kehidupan setelah kematian adalah penjelasan tentang kekekalan. Orang bisa salah. Banyak orang yang menganggap enteng hukuman Tuhan, menganggap enteng neraka karena apa? Karena menerima penjelasan yang salah tentang pribadi Allah. Oh, Allah itu maha kasih. Gak mungkin Allah itu akan menghukum manusia. Allah ngomong akan dihukum gini-gini. Supaya apa? Supaya kita hidupnya benar di dunia. Tapi seandainya kita gak benar, wah, Allah itu maha kasih. Nah, ini penjelasan yang salah tentang Allah. Allah maha kasih, iya. Tapi Allah juga maha benar. Ingat. Orang yang mau tinggal bersama Allah adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Bukan hidup dalam dosa. Hidup dalam kebenaran. Kalau yang tidak hidup dalam kebenaran bagaimana? Lalang itu akan diikat dan dibakar. Dia akan dibuang selamanya ke dalam penghukuman kekal neraka. Jadi kalau kita lihat di sini, seperti perbedaan yang nyata antara gandum dan lalang, maka sesungguhnya kita sebagai anak-anak kerajaan Allah juga harus berbeda dengan anak-anak si jahat. Kita harus berbeda dengan anak-anak si jahat. Kita harus berbuahkan kebenaran, kita harus berbuahkan segala hal yang memuliakan Tuhan, berbeda dengan anak-anak si jahat. Coba kita baca dulu. Saudara beri tanda Matius 13 ini. Nanti kita kembali ke sana. Kita baca dulu Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tidak boleh sama dengan anak-anak dari si jahat. Dikatakan pada ayat 2 ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi Tuhan mau mengubah kita. Tapi ingat, kita punya free will. Ya, jangan lupa itu. Kita punya kehendak bebas. Mau enggak kita diubah oleh Tuhan? Kalau tidak mau, ya teruslah begitu. Tuhan, tolong saya untuk lepas dari rokok ini. Tapi besok beli lagi rokok. Rokok lagi. Pas gak punya rokok, minta sama teman. Punya gak? Sebatang aja. Sebatang aja. Apakah dia berhenti rokok? Tidak akan berhenti rokok 30 tahun. Karena apa? Karena dia gak mau. Free will. Orang yang hidup dalam dosa,
Sudah dengar firman Tuhan berkali-kali, tidak mau bertobat, apa dia bisa berhenti dari dosanya? Tidak bisa. Karena apa? Karena dia akan terus hidup dalam dosa. Sampai pada akhirnya nanti penghukuman Tuhan datang. Baru terlambat semuanya. Gandum yang sudah punya bulir, jangan buang bulirnya. Dibuang bulirnya terus dia pura-pura jadi seperti lalang. Ya ikut dicabut, nanti ikut dibakar. Karena apa? Karena mirip. Bedanya cuma di bulir. Penabur kedua, Matius 13 ayat 39 tadi mengatakan begini, sudah dibaca tadi. Penabur kedua adalah musuh, yaitu iblis, yang menaburkan benih lalang. Nabi-nabi palsu, pengkhotbah-pengkhotbah yang bukan menyampaikan firman Tuhan, tapi yang menyampaikan pikirannya sendiri, mereka menaburkan lalang. Hati-hati. Saudara perlu menyimak betul-betul firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta siapapun termasuk saya. Simak firman Tuhan dan minta Roh Kudus tolong supaya saya tidak ditaburi benih lalang. Supaya pendeta Andri ketika berkhotbah itu benih gandum sepenuhnya. Jangan ada benih lalang sedikit juga. Semuanya akan dituai di akhir zaman. Oleh siapa? Oleh penuai. Penuai itu ayat 39 di Matius 13 adalah malaikat-malaikat. Matius 13 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Matius 13 ayat 28 sampai dengan 30. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Penabur kedua yang menaburkan benih lalang adalah musuh, udah jelas musuh. Musuh tidak mungkin memberikan yang baik. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan musuh. Musuh kita itu bukan manusia. Musuh kita adalah iblis, setan, dan kuasa kegelapan. Lalu mengapa lalang itu tidak dicabut saja sekarang? Dikatakan tadi, ayat 28 bagian akhir, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Kenapa tidak dicabut sekarang? Ini perbedaan antara logika, pikiran manusia dengan pikiran sang Tuhan. Logikanya Tuhan. Tidak sama dengan pikiran sang Tuhan. Pikiran sang Tuhan mengatakan begini, ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Itu sebabnya ya salah kalau seorang hamba Tuhan memecat atau mengusir jemaat yang dianggap sebagai troublemaker. Hamba Tuhan itu harus menyerahkan kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Mungkin jemaat yang membuat masalah ini adalah justru berkat yang luar biasa seperti duri dalam daging dalam pelayanan gereja itu. Jadi biarkan Tuhan, kita pakai logika Tuhan, jangan pakai logika manusia. Logika manusia, pikiran manusia, cabut saja lalang itu. Logika Tuhan, pikiran Tuhan kita ini, jangan. Nanti tunggu sampai akhir. Sampai prosesnya selesai. Ternyata keberadaan lalang itu dapat menjadi pengaman loh bagi gandum. Seperti dikatakan ayat 29 tadi. Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Berarti ketika lalang itu tidak dicabut, gandum itu aman. Jadi tanpa sadar kita belajar. Sesuatu yang jelek
yang mungkin buat kita menjadi satu troublemaker atau menjadi satu duri dalam daging atau apapun juga lah. Biar Tuhan sendiri yang mengatasinya. Sebab kalau tidak, kita salah dalam bertindak. Mungkin justru itu diadakan untuk kebaikan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Matius 13 ini kita beri tanda dulu. Bandingkan dengan Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah ikut bekerja, termasuk di dalam segala situasi yang buruk yang terjadi. Saya berkata kepada rekan hamba Tuhan yang terkena COVID-19. Kamu kena COVID-19, itu bukan hal yang baik. Pasti hal yang buruk. Apalagi kamu menularkan keluargamu, itu bukan hal yang baik. Tapi kalau kamu punya iman kepada Tuhan, percaya bahwa Allah turut bekerja dalam situasi COVID-mu ini untuk mendatangkan kebaikan bagimu yang tidak akan diterima oleh orang lain. Kamu yang akan menerimanya. Dan kamu tidak akan menerimanya kalau tidak melalui jalur yang namanya COVID-19. Masalah jangan dicari. Kalau masalah dicari itu bodohnya kita sendiri. Sengaja. Di mana tempat perawatan orang COVID? Oh di situ. Saya ke sana dan saya tidak pakai masker dan saya berpelukan dengan orang-orang penyakit COVID ini. Nah itu namanya nyari masalah. Masalah gak usah dicari. Tapi ketika masalah itu ada, percayalah Tuhan sedang bekerja melalui masalah itu untuk kebaikan saudara. Gara-gara masalah itu, maka kita akan menerima satu penilaian yang istimewa. Kenapa gandum itu istimewa di ladang itu? Kenapa? Karena ada lalang. Lalang yang tidak ada bulirnya, kelihatan. Kelihatan sekali berbeda dengan gandum yang berbulir. Coba kalau sekarang di ladang itu seluruhnya gandum, semuanya berbulir. Jadi masih ada gunanya, masih ada manfaatnya, masih ada baiknya. Asal saudara jangan cari. Bukankah si gandum tadi tidak, terus gandum tadi malam-malam jalan, ngambil benih ilalang, taburkan sama gandum tadi di ladang tuannya, kan enggak. Si jahat yang menaburkannya. Jangan cari masalah dalam hidup ini. Tapi kalau masalah itu ada, percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Percaya bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang luar biasa dahsyat dalam hidup saudara yang tidak pernah akan saudara peroleh kalau tidak melalui jalan ini. Gandum dan lalang tidak selamanya dibiarkan. Ada batas waktunya. Kapan itu? Waktu menuai. Waktu menuai tinggal sebentar lagi. Waktu menuai tinggal sebentar lagi. Sehingga bagi saudara gandum-gandum yang belum berbulir, waktu saudara untuk berbuah itu tinggal sebentar lagi. Kalau tidak sekarang, kapan saudara mau berbuah? Saya beritahukan pada saudara, saya pernah menceritakan ini. Gereja yang sehat, berapa perbandingan antara pelayan Tuhan di sebuah gereja yang sehat dengan jumlah jemaat? Berapa? Apakah pelayan Tuhan di gereja yang sehat itu 10% dari jumlah jemaat itu yang sehat? Atau 5%? Ya 5%, atau kalau jemaatnya 100 ya 10 orang yang pelayanan ya cukuplah, sehatlah. Kurang, ya 20% lah, udah 20 lah, cukup. Gereja yang sehat itu pelayan Tuhannya 100%. Jemaat itu melayani. Saudara sudah ada pelayanan belum? Belum Pak Andri. Malah kalau ditunjuk pelayan saya nolak. Pak Andri lu hebat ya saya ya. Kapan saudara mau berbuah? Kapan saudara mau berbuah? Kalau saudara ditunjuk pelayanan, itu berarti saudara mendapat berkat Tuhan. Pak Junius misalnya nunjuk saudara, Anda ya minggu depan pimpin pujian.
Puji Tuhan, terima kasih Pak Junius, Anda tuh baik sekali sebab Anda memberi kesempatan saya untuk berbuah. Harusnya gitu, bukan jangan Pak Junius, yang lain aja. Saya tuh pengennya bisa berkhotbah tiap hari malah. Karena apa? Karena itu kesempatan saya berbuah. 100% jemaat, itulah yang menjadi pelayan. Itu gereja yang sehat. Eta pisan. Itu di film apa ya ada kayak gitu? Eta pisan gitu. Pada waktu menuai, nanti semuanya akan nyata terlihat. Matius 13 ayat 40 sampai 43. Matius 13 ayat 40 sampai dengan 43. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu tuh kritikan Tuhan Yesus yang sangat tajam itu. Semua kita bertelinga, tapi tidak semua mendengar. Ada yang ngantuk-ngantuk sambil dengarnya. Ada yang malah ditinggal nih, streamingnya ini ditinggal. Lagi makan rujak di sebelah tetangga. Streamingnya, Pak Andri biarin ngoceh aja, nanti kan saya bisa nonton lagi. Katanya. Pada akhir zaman, waktu menuai akan ada pemisahan. Pemisahan kali ini pemisahan kekal. Selamanya dipisahkan antara anak kerajaan Allah dengan anak-anak si jahat yang akan dibakar dalam api ayat 40. Itu sebabnya kalau saudara punya orang-orang yang saudara kasihi, entah istri saudara, suami saudara, keluarga saudara, anak saudara, orang tua saudara yang belum percaya Tuhan Yesus, belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saya ingatkan pada saudara, nanti di dalam pemisahan kekal saudara tidak akan pernah bertemu lagi dengan mereka. Kalau saudara betul-betul mengasihi mereka dan saudara ingin tetap bersama dengan mereka di dalam kerajaan Allah, ajak mereka untuk berkenalan dengan Tuhan Yesus, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan diselamatkan. Selain anak-anak si jahat yang akan dikumpulkan untuk dibakar juga adalah orang-orang dikatakan di sini yang menyesatkan dan melakukan kejahatan yang ada dalam kerajaan Allah ayat 41 dan 42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan. Dari mana? Dari dalam kerajaannya. Berarti dalam kerajaan Allah bisa ada orang-orang yang masih melakukan kejahatan. Tapi itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Pada saat menuai nanti, semuanya itu akan dikumpulkan untuk dibakar. Semuanya, ayat 42, akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini bukan berarti di neraka kita masih punya gigi atau tidak, itu bukan lain. Kalau punya gigi berarti dokter gigi ada di neraka praktek. Enggak gitu. Artinya ini kesakitan dan kengerian yang luar biasa yang belum pernah dirasakan oleh siapapun. Siapa yang akan dimasukkan sana? Anak-anak si jahat, yang sesat-sesat, dan yang melakukan kejahatan di dalam kerajaan Allah. Sedangkan di akhir zaman, orang-orang benar, anak-anak kerajaan akan bercahaya. Kenapa kok bisa bercahaya nih ayat 43? Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kenapa bisa bercahaya? Karena kembali memiliki Shekinah glory. Kembali memiliki cahaya kemuliaan Allah. Persis seperti ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa tidak telanjang ketika saat itu di Taman Eden. Karena apa? Memakai pakaian Shekinah glory, cahaya kemuliaan Allah.
di dalam kerajaan Bapa. Puji Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan diri kami di akhir zaman ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami seringkali tidak sadar akan segala rencana jahat dan niat jahat kuasa kegelapan yang bekerja di sekeliling kami. Yang ingin menjatuhkan kami, ingin menggagalkan kami, ingin mencelakai kami, ingin membuat kami terpuruk di dalam pertumbuhan rohani kami. Bapa di dalam surga, kami tidak ingin menjadi gandum-gandum yang tidak berbulir, tidak berbuah. Biarlah Tuhan, kasih kemurahan-Mu Tuhan, yang membuat kami boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh dibawa masuk dalam kerajaan-Mu pada saat menuai nanti. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini terus berbicara dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh memperoleh perubahan dalam kehidupan kami. Selagi kesempatan masih ada, walaupun kesempatan ini sudah tinggal sedikit lagi, masih ada kesempatan bagi kami untuk bertobat, untuk berbuah, untuk bertumbuh dengan luar biasa di dalam ladang Kristus. Pakai kami ya Bapa sebagai alat-Mu, menjangkau jiwa-jiwa yang sampai pada hari ini tidak sadar bahwa dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Mereka seringkali menganggap rendah, menganggap enteng akan peringatan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, pakai kami untuk membawa mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat, sehingga mereka pun diselamatkan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Segala masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh kami semua, apapun juga itu Tuhan, Engkau mengetahuinya. Dan Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, jawaban untuk setiap masalah, pergumulan, persoalan yang sedang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan ikut bekerja di dalam persoalan-persoalan itu untuk mendatangkan segala yang baik bagi kami. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kondisi tidak sehat, sedang sakit, apapun juga penyakit mereka. Tuhan jamah, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah dan bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dengan sempurna. Karena kesembuhan itu merupakan bagian yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, untuk mereka boleh menikmati kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Jagai kami ya Bapa. Jangan ada seorang pun dari kami yang terkena virus corona. Tuhan yang lindungi kami dari kerja kuasa setan iblis ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya.